Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita kembali bertemu dalam pelajaran seni budaya dengan materi baru, yaitu bab 2. Namun sebelum itu, ibu doakan kamu semua dalam keadaan baik sehingga dapat menjalankan aktivitas belajar dengan lancar di hari ini. Baik anak-anak ibu, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda, mulai dari pengertiannya, apa saja teknik, alat dan bahan yang digunakan, hingga kamu mampu mempraktekkan dan sudah ibu nilai bagaimana hasil dari menggambar flora, fauna, dan alam benda yang kamu kerjakan. Nah, pada bab kedua ini kita akan belajar terkait dengan menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias berbeda dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda yang telah kamu pelajari pada bab pertama. Apa saja kemudian yang dapat kamu pelajari pada materi ini? Mari kamu simak video ini selengkapnya. Di layar kamu melihat ada peta kompetensi pembelajaran. Menggambar ragam hias, di mana ragam hias memiliki beberapa jenis. Ada ragam hias figuratif, geometris, fauna, dan flora. Seperti apa, Bu? Mari kita lanjutkan. Flora, fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya sebagai ciri atau simbol suatu daerah. Nah, tidak heran jika dalam menggambar, baik itu menggambar ragam hias atau menggambar apapun, di Indonesia kita sering dipengaruhi atau kita sering menjadikan kekayaan alam, mulai dari flora dan fauna serta alam benda sebagai objek gambar. Kamu perhatikan, ada 6 contoh gambar di layarmu. Yang pertama, ada gambar burung. Yang kedua, ada motif seperti bunga. Yang ketiga, ada gambar seperti garis segitiga. Yang keempat, ada seperti orang atau wayang. Yang kelima, ada seperti batik yang terdiri dari bunga-bunga juga. Begitupun yang keenam, motif dari bunga-bunga. Kamu lihat ke-6 contoh ini. Sudah terbayang belum apa yang dimaksud dengan ragam hias? Nah, 6 motif ini merupakan beberapa contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Lantas, apa Bu yang dimaksud dengan pengertian ragam hias? Ragam hias disebut juga sebagai ornamen, di mana ornamen di sini merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, kita masuk ke motif ragam hias. Tadi di awal, Ibu telah memberikan simulasi ada 6 contoh gambar. Ada gambar burung tadi, ada bunga, ada ragam hias yang terdiri dari garis-garis, ada ragam hias yang terdiri dari gambar manusia atau wayang tadi pertokohan, hingga ke motif-motif hias yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya ada berapa motif ragam hias tersebut? Motif ragam hias, yang pertama ada ragam hias flora, di mana flora atau tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai sumber objek motif ragam hias yang dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ini contohnya. Motif ragam hias yang bersumber dari flora atau tumbuh-tumbuhan. Motif ragam hias yang kedua adalah ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam.
Ini beberapa contoh motif dari fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke ragam hias geometris. Ragam hias yang ketiga. Ragam hias ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera atau imajinasi pembuatnya. Contohnya ini, ragam hias geometris yang berbentuk garis segitiga yang dibuat secara berulang-ulang. Kita lanjut ke ragam hias figuratif, ragam hias yang terakhir. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Jadi ibu ulangi, ada 4 motif ragam hias yang ada di Indonesia yang dapat kamu pelajari. Motif ragam hias flora, motif ragam hias fauna, geometris, dan figuratif. Kita masuk ke pola ragam hias. Pola ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang berulang-ulang. Seperti apa contohnya? Kamu bisa lihat di figura atau bingkai foto atau ukiran-ukiran yang ada di ujung bangunan yang memiliki motif ukir. Biasanya ragam hias yang digunakan memiliki pola yang berulang-ulang. Nah, selanjutnya teknik menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, ataupun bentuk-bentuk geometris yang ada. Lantas apa saja teknik yang dapat digunakan dalam menggambar ragam hias? Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak bidang yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang kelima, buat bentuk yang sama pada bidang yang lain atau polanya bisa diulang. Agar lebih mudah, bisa juga diciplak. Terakhir, berilah warna untuk semakin memperindah motif ragam hias. Itu adalah teknik yang dapat digunakan dalam membuat ragam hias atau pola motif hias. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan motif ragam hias. Silakan kamu pahami materi yang ada di layar dengan pembahasan yang telah ibu berikan untuk nanti kita lanjutkan ke latihan terkait dengan materi ragam hias tersebut.